Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan analisis forensik digital kebocoran dokumen rahasia. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Irham Muhammad Hamzah. Adapun teman saya yaitu Meira Firdaus Isnaini, Najla Mufidah Kamilia, Duta Murtada, dan juga yang terakhir Tristan Satria Perdana Hermawan. Mari kita masuk ke latar belakang kasus. Pada kasus ini, telah terjadi kebocoran dokumen rahasia milik perusahaan. Pelaku merupakan pihak internal bernama John, yang memiliki akses terhadap sistem perusahaan. John kemudian menjual dokumen rahasia itu kepada pihak luar yang dikenal sebagai bos sebelah. Kasus ini menjadi fokus analisis forensik digital karena melibatkan pencurian data, transaksi ilegal, serta upaya penghapusan barang bukti oleh pelaku. Adapun tujuan forensik digital yaitu eh, dari forensik digital pada kasus ini adalah untuk menjaga integritas barang bukti agar tidak mengalami perubahan selama proses analisis. Selain itu, forensik digital bertujuan untuk mengidentifikasi kejadian-kejadian penting yang berkaitan dengan kebocoran dokumen, serta merekonstruksi kronologi kejadian secara runtut. Melalui proses ini, kami juga menjawab pertanyaan 5W1H, yaitu apa yang terjadi, kapan, bagaimana, di mana, siapa, dan apa motif dari kejadian tersebut. Oke, jadi barang bukti digital yang ditemukan ada yang pertama flash disk John dalam bentuk disk image, terus habis itu chat log, dokumen PDF terenkripsi, bukti transfer bank, dan file URL cloud. Saya melakukan verifikasi integritas, ada hash MD5 di sini, lalu hash dihitung ulang. Jika hash hasilnya sama, berarti artefak valid. Begitu. Baik, selanjutnya di sini buat tugas 2 saya akan mempresentasikan yang selanjutnya yaitu di sini masuk ke metodologi forensik. Itu terbagi ada 5 yaitu preparation, imaging, analysis, dan extraction. Dan yang terakhir ada decryption. Mungkin yang selanjutnya di sini ada bukti dari transaksi tersebut yaitu temuan pentingnya. Yang pertama itu ada bukti negosiasi suapnya. Di sini kita ada SS-annya terkait negosiasi suap dan bukti transfer 100 juta lalu 400 juta di sini. Dan yang ketiga yaitu pencurian dan pengiriman file. Di slide selanjutnya yang terakhir yaitu penyerahan password ada di sini. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan lanjutkan alat yang digunakan. Itu ada I Love PDF, Autopsy, sama Text Viewer atau Notepad. Lanjut cara penggunaannya. Yang pertama preparation, kita mengunduh file dan menghitung hash untuk validasi. Yang kedua, imaging atau loading, memuat file Jones flash disk 001 atau 002 ke dalam software forensik autopsi. Yang ketiga, analisis. Kita fokus pada deleted files karena tersangka sempat menghapus data. Yang keempat, extraction. Kita mengambil ekspor file-file tersebut keluar dari image untuk analisis lebih lanjut. Yang kelima, decryption. Kita menemukan file PDF terkunci, lalu melakukan password cracking menggunakan tools I Love PDF hingga konten file quantum processor terbaca. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rekonstruksi kejadian berdasarkan barang bukti yang telah dicantumkan. Jadi pada tanggal 1 Desember jam 8 hingga 8.58, bos sebelah menghubungi John via chat, menawarkan 500 juta untuk mencuri desain produk. Dan John pun setuju. Lalu pada tanggal 1 Desember jam 14.15, uang muka sebesar 100 juta ditransfer ke rekening John, yaitu Bank Nusantara. Selanjutnya, pada tanggal 1 Desember hingga 5 Desember, John mencoba mengakses server. Dan pada tanggal 6 Desember jam 21.00, John berhasil mencuri file, mengenkripsinya menjadi desain XYZ123, lalu mengupload ke cloud dan mengirim link via file atau chat. Dan pada tanggal 6 Desember jam 22.30, bos sebelah mentransfer pelunasan sebesar 400 juta.
Selanjutnya, pada tanggal 6 Desember jam 22.35, John memberikan password file kepada bos sebelah, transaksi pun selesai. Dan pada tanggal 15 Desember, petugas menyita flash disk. John panik dan menghapus file-file bukti, namun berhasil di-recovery oleh tim forensik. Lalu selanjutnya, kesimpulannya yaitu investigasi forensik digital membuktikan bahwa seluruh barang bukti digital asli dan tidak dimanipulasi, ditunjukkan oleh kecocokan nilai hash MD5. Kronologi kasus berhasil diungkap secara lengkap, mulai dari kesepakatan penyuapan pada tanggal 1 Desember, pencurian dan pengiriman dokumen rahasia pada 6 Desember, hingga penerimaan total imbalan sebesar 500 juta. Barang bukti penting berhasil dipulihkan, termasuk dokumen terenkripsi, bukti transaksi perbankan, riwayat percakapan, dan tautan penyimpanan online. Modus operandi pelaku melibatkan enkripsi, pengiriman melalui cloud, serta upaya penghapusan jejak. Namun data tetap dapat di-recovery. Dengan demikian, seluruh unsur 5W1H terjawab dan terdapat bukti forensik digital yang kuat serta sah bahwa John melakukan pencurian data rahasia perusahaan, sehingga kasus ini layak diproses secara hukum. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.